saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami tinggikan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam Church Online GSJ ACWS Kelapa Gading. Saya teringat ayat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh yang berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dengan tentram dan damai sejahtera. Memang kita harus terus mendoakan bangsa dan negara kita. Kita harus terus mendukung langkah-langkah yang logis, serta mendoakan apa yang belum kita pahami. Saudara-saudara, jangan lengah. Ya, justru di mana pelonggaran PSBB ini sedang dilaksanakan, malah ada orang-orang yang bisa terjangkit, yang tadinya tidak terjangkit, malah jadi terjangkit. Ya, tetaplah waspada, dan kita harus punya keseimbangan kewaspadaan. Begini, saudara-saudara, yang saya maksudkan. Yang pertama, kewaspadaan kita adalah agar kita tahu bahwa orang lain bisa menjadi orang yang tanpa gejala atau yang disebut dengan OTG. Tetapi di pihak lain, kesadaran yang kedua, kewaspadaan yang kedua adalah bahwa kita juga bisa menjadi
orang tanpa gejala. Jadi di satu pihak kita waspada agar orang lain tidak menulari kita, tetapi ingatlah bahwa kita juga barangkali tanpa sadar berpotensi untuk menulari orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh pikiran hati kami. Tuntun kami untuk meneliti kebenaran-Mu, memetik pelajaran penting, mendapatkan manfaat dari apa yang Kau ingin bicarakan dengan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang sukses dan kewaspadaan. Mengapa kata kewaspadaan selalu menjadi tema di dalam beberapa minggu ini? Karena kami ingin agar saudara-saudara menyadari bahwa kita masih di dalam masa pemulihan. Ya, kita sedang mencoba untuk pulih secara ekonomi, tapi juga akan tetap waspada. Kita produktif, tapi juga kita harus tetap bisa sehat. Ya, kita tetap tidak ingin meninggalkan kewaspadaan itu. Saudara-saudara, kali ini saya ingin bawa pikiran kita semua pada satu kejadian di dalam Alkitab yang luar biasa, sangat menarik sekali, dan sebenarnya bagian ini agak jarang dibicarakan. Ini adalah kisah tentang seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Allah dari Yudea untuk menegur keras dan dengan penuh keberanian dan urapan, ya, pada seorang raja yang baru saja diangkat menjadi raja mengepalai dari 10 suku orang-orang Israel. Orang itu bernama atau raja itu bernama Yerobeam. Tetapi sayangnya saudara-saudara, hamba Tuhan yang saya akan ceritakan kepada saudara-saudara ini ternyata mati karena tertipu oleh hamba Tuhan lain yang mengaku-ngaku diutus oleh Tuhan. Jadi pada hari ini bukan tentang Yerobeamnya yang kita bicarakan dengan fokus yang sungguh-sungguh, tetapi saudara-saudara tentang dua orang hamba Tuhan. Yang satu adalah seorang hamba Tuhan yang kita sebut asli diutus oleh Tuhan. Dan yang satu lagi adalah seorang hamba Tuhan yang mirip dengan Bileam yang kadang-kadang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab istilah yang dipakai yaitu Ish Elohim atau abdi Allah yang datang dari Yudea, diutus khusus oleh Allah untuk menghadapi Yerobeam dan menegurnya dengan keras. Dan yang satu lagi adalah seorang nabi, ya, yang disebut dengan di dalam Ibrani sebagai nabi, berusia tua dari kota Betel, tempat di mana Yerobeam itu ditegur, kata firman Tuhan. Nah, ini ada dua istilah yang mirip dipakai di dalam Alkitab kita, tetapi kelihatannya sengaja dibedakan, ya, untuk menunjukkan mana hamba Tuhan yang asli dan mana hamba Tuhan yang tidak asli atau mana yang palsu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita semua pada masa-masa sekarang ini dan di akhir zaman ini, saudara-saudara, bahwa kita akan hidup sebagai anak-anak Tuhan dan umat Allah yang waspada. Nah, apakah Ish Elohim yang dimaksud di dalam firman Tuhan bagian ini, saudara-saudara, yang akan kita baca, dia adalah seorang yang bernama Ido, ya, yang disebut di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-9 ayat yang ke-29 yang berkata begini, selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Lalu saudara-saudara juga dituliskan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya Nabi itu dan Ido pelihat itu? Yang juga memuat daftar istilah antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Nah, saudara-saudara, nama Ido itu disebutkan di situ. Kemungkinan besar bahwa memang nama dari Ish Elohim yang dikatakan atau disebut di dalam firman Allah sebagai abdi Allah ini, saudara-saudara, bernama Ido. Kemungkinan besar dialah orang yang dimaksudkan. Nah, saudara-saudara, tetapi tentang nama dari Nabi tua itu, saudara-saudara, tidak disebutkan siapa namanya.
Ya, maksud saya tidak ada data apapun juga yang menyebutkan tentang dia. Bisa jadi saudara-saudara bahwa memang ada maksud mengapa di dalam bagian ini tidak disebutkan kedua nama dari orang yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, cerita ini saudara-saudara bagi saya anggap kontroversial karena baik orang Yahudi yang membaca bagian ini maupun kita sebagai orang-orang Kristen yang membaca firman Allah atau perjanjian lama ini saudara-saudara, kita masih tidak mengerti sampai sekarang dengan jelas mengenai tujuan mengapa kisah ini saudara-saudara mesti menyembunyikan nama dari kedua orang itu. Dan yang kedua saudara-saudara, mengapa arti sesungguhnya atau apakah arti sesungguhnya maksud dari cerita tersebut saudara-saudara. Dan juga tentang gambaran Tuhan, mengapa kok Tuhan terlalu keras. Dan bukankah wajar bagi seorang hamba Tuhan dari Yudea yang kita sebut sebagai Ish Elohim itu, abdi Allah itu menjadi tertipu. Dan mengapa Tuhan menempatkan situasi yang sangat rumit kepada hamba Tuhan itu sehingga ia masuk di dalam perangkap dari hamba Tuhan palsu. Saudara-saudara, bukankah itu juga bisa terjadi di dalam zaman modern ini? Kalau boleh saya bilang, 90% dari kejadian yang terjadi serupa di zaman sekarang ini, saudara-saudara, kita semua di dalam posisi seperti Ish Elohim itu, atau Nabi Tuhan yang datang dari Yudea yang akan tertipu. Saudara-saudara, apa prinsip bagi kita yang diungkap dari firman Allah ini, dan apa kata Yesus tentang hal yang serupa atau hal yang sama barangkali yang bisa terjadi? Saudara-saudara, saya ingat bahwa satu kali Yesus pernah berkata tentang bagaimana lalang dan gandum akan dibiarkan tumbuh bersama-sama. Dan penyelesaiannya pada pembedaan dari lalang dengan gandum akan ada di ujungnya, di akhir dari semua proses itu. Saudara-saudara, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 berkata begini. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudara, jadi kalau saudara lihat di dalam perkataan Yesus ini, bahwa banyak kejadian di dalam hidup kita yang kelihatannya saudara-saudara sulit bagi kita untuk membedakannya. Diizinkan oleh Tuhan, tetapi pembedaannya itu akan dilakukan di ujungnya, di akhirnya. Dan bagaimana kita bisa hidup menghadapi peristiwa ini, saudara-saudara? Ini seperti hamba Tuhan itu yang datang, abdi Allah yang datang. Dan saudara-saudara, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya. Ya, pelayanannya itu akhirnya berhadapan dengan situasi yang di luar dugaan dia. Dan saudara-saudara, Yesus juga satu kali pernah berkata bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Betul kan saudara-saudara ya? Bahwa kita mengenal sebuah pohon itu dari buahnya. Kalau ada kita pergi ke sebuah tempat di mana kita nggak tahu, saudara-saudara, itu sebenarnya pohon apa. Sebenarnya kita butuh waktu menunggu sampai buahnya itu keluar baru kita tahu itu pohon apa. Saudara-saudara, dari buahnya, dari apa yang dihasilkan, dari tindakan-tindakan orang, dari keputusan-keputusan orang, dari situlah kita mengenal orang itu baik atau tidak baik. Jangan dibalik, saudara-saudara, ya, tindakan yang salah, tetapi ditutup dengan kalimat misalnya begini, ya, saya melakukan begitu karena saya mengasihimu. Saudara-saudara, atau mungkin kita akan berkata setelah kita melakukan tindakan yang salah, lalu kita berkata, ada maksud Tuhan, mengapa saya kelepasan ngomong, ya, bertindak kasar terhadap Anda. Saya kira itu tidak tepat, ya. Matius pasal yang ke-12 ayat 33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara-saudara, mari kita lihat mengenai hikmat yang kita petik dari kisah kontroversial di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ini. Saudara-saudara, 1 Raja-Raja pasal 13 seluruhnya berbicara tentang kejadian yang spesifik ini,
Yang dua pasal sebelumnya, saudara-saudara, dimulai dengan peristiwa ketika Yerobeam menjadi atau bekerja bersama-sama dengan Sulaiman. Dan saudara-saudara, kisahnya berlanjut terus sampai kemudian saudara menemukan di pasal-pasal selanjutnya dari pasal 13. Maka peristiwa ini kemudian saudara-saudara akan diingat oleh orang-orang Israel menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Saudara-saudara, abdi Allah ini baru saja diutus dengan assignment yang sangat khusus, yaitu untuk bernubuat di tempat yang sebenarnya adalah musuhnya. Dan saudara-saudara, di dalam kelompok di mana musuhnya itu ada, jelas pada waktu itu kata firman Allah bahwa kerajaan Israel baru terpecah. Dan nabi ini, saudara-saudara, diutus pergi ke tempat di mana dari bahasanya seseorang bisa ketahuan dia asalnya dari mana. Jadi, nabi ini diutus, atau kita sebut sebagai abdi Allah ini diutus, saudara-saudara, dengan assignment sangat khusus, masuk ke sebuah tempat dan langsung terlihat siapa dia. Karena dari aksen bahasanya, diketahui bahwa dia akan berasal dari selatan atau dari suku Yehuda. Sedangkan dia harus berhadapan dengan Yerobeam dan orang-orang dari ke-10 suku di atas yang kata firman Tuhan, mereka pada waktu itu sebenarnya kaget luar biasa karena abdi Allah ini datang dengan otoritas dan keberanian yang luar biasa. Dan saudara-saudara, di antara ucapan yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang akan terjadi 300 tahun kemudian, menyebutkan secara spesifik. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana nubuat itu diucapkan, dan 300 tahun kemudian, saudara-saudara, baru itu terwujud, dan namanya sudah disebutkan, saudara-saudara, yaitu Yosia, keturunan Daud yang akan membersihkan semua kekotoran yang dimulai oleh Yerobeam. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang hebat. Kebanyakan barangkali sebuah nubuat dengan menyebutkan sesuatu yang sangat spesifik, itu berjarak agak dekat. Tetapi kali ini, saudara-saudara, hamba Tuhan yang diduga masih muda ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, diutus dari Yudea, berbicara, saudara-saudara, dan menyebutkan untuk sesuatu yang terjadi 300 tahun kemudian. Dan Yerobeam, yang kata firman Allah, saudara-saudara, menjadi raja setelah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Ahia untuk memimpin 10 suku ketika dia masih menjadi pegawai Sulaiman. Dan Allah berjanji untuk membangunkan sebuah kerajaan yang mirip dengan kerajaan Daud, asal ia taat dan mengikuti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Daud, kata firman Tuhan. Kamu tinggal mengikuti saja apa yang Daud lakukan, tiru saja. Ya, tiru saja apa yang dia lakukan, taat saja kepada Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, ikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan membangunkan suatu bangsa yang mirip dengan apa yang Tuhan bangunkan terhadap Daud. Tetapi saudara-saudara, saudara mengetahui bahwa ketika Yerobeam, kerajaan utara, saudara-saudara, yang terpisah dari kerajaan selatan, maka saudara-saudara, kerajaan itu pecah dan Yerobeam menjadi raja, dan saudara-saudara, ia mulai dihinggapi oleh kekhawatiran. Nah, memang kita harus mengakui jujur dari dalam hati kita, saudara-saudara, bahwa kekhawatiran, ketakutan itu mengubahkan orang. Kekhawatiran bahwa orang akan lebih setia kepada orang lain. Yerobeam takut, saudara-saudara, bahwa kalau setiap setahun sekali orang-orang harus kembali ke Yerusalem di selatan, maka itu akan menjadi cara di mana orang-orang akan berubah kesetiaannya, dan akhirnya mereka akan kembali ke selatan, mereka akan kembali kepada kerajaan Yudea, dan akhirnya mereka akan meninggalkan Yerobeam. Saudara-saudara, ada ketakutan di dalam dirinya bahwa dirinya akan disingkirkan. Padahal saudara-saudara, Tuhan sudah janji, istilahnya begini, kamu nggak usah khawatir apa-apa. Kamu nggak usah khawatir tentang masa depan kamu. Yang penting kamu taat dan setia. Sebab kekhawatiran-kekhawatiran yang kita pikirkan, kadang-kadang saudara-saudara, justru menjebak kita untuk melakukan sesuatu yang keliru dan salah. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berjanji dan Tuhan mengatakan, kamu taat saja. Ya. Dan selebihnya, aku sendiri yang akan membangunkan. Ikuti saja kehendak Tuhan. Lakukan saja yang semestinya. Urusan lainnya, Tuhan sendiri yang akan handle. Dan kalau dia handle, dia mengaturnya,
Dia mengatur lebih baik daripada kita mengaturnya. Saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Memang itulah kita. Sifat dasar kita itu adalah bahwa kekhawatiran kita itu lebih menguasai kita. Ketika kita kalut sekarang ini karena gambaran suram ekonomi yang berdampak panjang, yang mungkin bagi sebagian orang itu mengerikan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita salah melangkah pada momen-momen atau waktu-waktu seperti ini, bisa-bisa sesuatu yang fatal bisa terjadi kepada kita. Kalau boleh saya katakan bahwa gara-gara kita ingin selamat dari suatu bahaya yang masih 100 meter jaraknya dari kita, kita dikuasai oleh paranoia, dan akhirnya kita bisa mati karena bahaya yang ada 2 meter di depan kita. Saudara-saudara, kita mengkhawatirkan sesuatu yang masih jauh, tetapi kemudian kita tidak waspada terhadap sesuatu yang sekarang ini ada di depan mata kita. Saudara-saudara, saya mungkin bisa menggambarkan begini. Kalau ada seorang pria yang sadar bahwa seminggu lagi hari besar akan harus mereka hadapi, dan dia ingin menyiapkan keluarganya dengan makanan yang cukup, maka dia menambah kegiatan. Sore itu dia membuat kegiatan tambahan. Ini terjadi, saudara-saudara, di daerah timur, di mana seorang hamba Tuhan, karena dia sadar akan ada kegiatan, dia membuat kegiatan tambahan pada malam itu. Biasanya dia pergi dengan beberapa orang, tetapi hari itu dia pergi sendirian. Dan dia memancing di sungai, dan biasanya dia bersama-sama dengan temannya. Tetapi waktu dia pergi sendirian pada sore hari menjelang malam, saudara-saudara, dan dia tidak pernah kembali lagi ke rumah. Mengapa? Dia diterkam oleh buaya. Masalahnya begini, saudara-saudara, bahwa dia memikirkan tentang apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi seminggu kemudian. Tetapi dalam proses itu, dia melangkah pada hari itu, saudara-saudara, dia mengabaikan satu bahaya, bahwa di tempat di mana dia biasanya pergi beberapa orang, tapi kali itu dia pergi sendirian, dan akhirnya dia menjadi korban dari binatang buas. Nah, ini maksud saya, saudara-saudara, bahwa kalau kita menerapkan itu di dalam banyak segi dari kehidupan kita, sangat masuk akal bahwa prinsip yang sama yang tadi saya katakan tadi, itu bisa terjadi kepada kita hari-hari ini. Anda tidak bisa lagi membedakan di antara prevention, di antara menjaga diri kita, mewaspadai diri kita, menghindarkan diri kita dari bahaya, dengan paranoia. Kalau kita terlalu dikuasai oleh paranoia, saudara-saudara, bukannya kita bertindak baik, tetapi malah kita bisa bertindak fatal. Dan itulah akibat daripada kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita juga kepada COVID-19, saudara-saudara, memang telah mengubah banyak orang. Kita sampai hari ini tetap waspada. Kita menjaga dengan kewaspadaan tinggi. Tetapi kita tidak perlu sampai paranoia, saudara-saudara, di mana gara-gara ketakutan kita, maka kita bertindak dan tidak masuk akal. Termasuk, saudara-saudara, barangkali tindakan kita, ketakutan kita kepada perekonomian. Kalau kita begitu takut kepada perekonomian, malah kita bisa melakukan tindakan yang keliru, saudara-saudara, karena bahaya yang ada di depan kita, itu terkait dengan virus. Saudara-saudara, saya tidak perlu detailkan lagi dengan contoh-contoh lainnya. Saya kira saudara-saudara dan kita semua sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, mari kita bicara tentang hamba Tuhan ini, saudara-saudara. Begini pelajaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan hikmat Tuhan itu mengajari kita luar biasa. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa menjadi orang yang berhasil itu bukan berarti posisi kita aman. Menjadi orang yang berhasil, baru saja kita melihat keberhasilan. Baru saja hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, yaitu Ish Elohim ini, Abdi Allah ini, yang datang dari Yudea, menegur Yerobeam, karena Yerobeam berani menetapkan pengganti dari rumah Allah yang telah dibuat oleh Salomo. Dan saudara-saudara, dengan penuh keberanian sebagai seorang Yehuda, masuk ke daerah musuh, berbicara keras kepada raja mereka. Dan saudara-saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sukses
seorang yang kita sebut sebagai Ish Elohim, abdi Allah, atau mungkin kita istilahkan dengan pengertian yang sama, itu nabi Tuhan. Dia pergi dengan sebuah pesan yang sangat khusus, dengan keberanian yang sangat khusus. Allah sudah berpesan juga kepadanya agar dia tidak makan, tidak minum di tempat itu, dan tidak lewat dengan jalan yang sama untuk menunjukkan betapa daerah itu sudah tercemar di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, pada momen itu, menurut pendapat saya, dia sukses, dia berhasil. Dan dia sangat sadar sekali, saudara-saudara, bahwa dia pada waktu itu sudah dipakai sedemikian rupa. Dan saudara tahu bahwa ketika Yerobeam mendengar ucapan dari Ish Elohim ini, abdi Allah ini, dan Yerobeam marah, saudara-saudara. Dalam kemarahannya itu dia menunjuk dengan jarinya, saudara-saudara, agar orang ini akan ditangkap. Tetapi waktu itu katanya jarinya tidak bisa kembali lagi, saudara-saudara. Artinya posisi tangannya itu tetap dibuat kaku sedemikian oleh kuasa Tuhan, karena Tuhan sedang membela hambanya, saudara-saudara. Dan pada waktu itu maka Yerobeam kemudian minta agar abdi Allah itu akan berdoa baginya supaya jarinya itu bisa kembali lagi, tangannya bisa kembali lagi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saudara bisa bayangkan bahwa sebenarnya Ish Elohim ini sukses untuk tahap yang pertama. Dia sukses menunjukkan penyertaan Allah. Tetapi bukan berarti posisinya aman pada waktu itu. Dalam kebenaran yang kedua yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara-saudara, Tuhan mengajari kita bahwa sekalipun mungkin kita sukses, kita berhasil, tetapi tetaplah kita harus waspada. Mengapa, saudara-saudara? Karena biasanya waktu kita melihat bahwa kebaikan itu makin tinggi, ternyata kejahatan juga semakin tinggi di tempat yang sama. Maksud saya begini, saudara-saudara, kita mesti sadar bahwa dunia dengan kejahatannya itu tidak akan berhenti menjalankan kejahatannya. Sehingga kalau seorang yang baru saja sukses, saudara-saudara, kemudian dia menjadi lengah, maka ini yang terjadi kepada Ish Elohim atau abdi Allah ini. Saudara-saudara, tanpa dia sadari, ada sebuah kejadian lain di lokasi tidak jauh, saudara-saudara, dari tempat di mana peristiwa dia menegur Yerobeam. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, firman Allah berkata begini, "Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja." Nah, saudara-saudara, ada beberapa kemungkinan mengapa nabi tua itu dia menyuruh anak-anaknya untuk menyiapkan tunggangan, lalu kemudian dia pergi, saudara-saudara, untuk mengejar Ish Elohim ini. Nah, sekali lagi istilah Ish Elohim dengan nabi digunakan dua-duanya di dalam cerita ini, saudara-saudara. Tapi mengapa itu dibedakan? Kelihatannya untuk menunjukkan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Dan untuk nabi tua ini, kata firman Allah, dikatakan bahwa dia meminta kepada anak-anaknya agar menyiapkan tunggangan. Dia akan kejar ke arah mana hamba Tuhan yang telah diutus menegur Yerobeam itu sedang berjalan. Karena dia tidak kembali lagi. Kata firman Allah bahwa hamba Tuhan ini mengikuti apa yang Tuhan katakan untuk tidak kembali melalui jalur yang sama di mana dia berangkat melewati Betel. Dan saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah bahwa hamba Tuhan ini atau dia taat kepada Tuhan, tetapi ada seorang nabi tua yang berhadapan dengan dia akhirnya. Dan saudara-saudara, dalam hal inilah kemudian saudara-saudara melihat bagaimana motif daripada nabi yang tua ini, saudara-saudara, karena dia tinggal di Betel juga, teguran itu datang di Betel. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yerobeam adalah di Betel. Dan mengapa pesan Tuhan tidak datang kepada nabi itu, tapi datang kepada seorang Ish Elohim atau abdi Allah ini dari Yehuda. Saudara-saudara, pastilah sangat terusik. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia merasa terusik. Mengapa kok sampai diutus seorang utusan lain untuk membawa pesan Allah bagi Yerobeam? Mengapa bukan dia? Mestinya dia. Saudara-saudara, jadi pasti dia ada keinginan untuk membuktikan benarkah bahwa abdi Allah ini memang lebih baik daripada dirinya.
dengan segala macam cara, termasuk saudara-saudara membohongi abdi Allah ini. Dan dia setelah menyusul abdi Allah ini, dia membohonginya dengan berkata bahwa malaikat Tuhan menyuruhnya untuk menyusulnya dan menjamunya. Dan saudara-saudara, ini kabar yang tidak baik bahwa dia berhasil. Dia melakukan itu saudara-saudara untuk membuktikan bahwa hamba Tuhan yang sukses ini, yang telah dipakai oleh Tuhan itu, dengan sangat mudah dia dijatuhkan. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-18 berkata begini, lalu jawabnya kepada abdi Allah ini, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Perhatikan kata-kata ini saudara-saudara ya. Dan atas perintah Tuhan, ya, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Dan apa yang dia katakan saudara-saudara jelas bertentangan dengan pesan yang Tuhan katakan kepada abdi Allah ini. Tetapi herannya, abdi Allah itu saudara-saudara bisa percaya kepada nabi tua ini. Saudara tahu akibatnya bahwa ia mati dengan dinubuatkan lebih dulu oleh nabi tua itu. Karena ternyata saudara-saudara, hamba Tuhan yang kita sebut sebagai abdi Allah ini sangat mudah untuk ditembus. Dan sangat mudah ditembus saudara-saudara melalui penipuan. Dan rasa bersalah dari nabi tua itu kemudian ditutup saudara-saudara dengan meminta kepada anak-anaknya setelah abdi Allah itu mati diterkam oleh singa, kata firman Tuhan. Maka setelah nanti dikuburkan, maka biarlah kalau sampai nabi tua itu meninggal dunia, dia ingin agar dia bisa dikuburkan bersama-sama dengan berdampingan di dalam kubur yang sama, tetapi posisinya barangkali berdampingan. Saudara-saudara, mengapa rasa bersalah di dalam dirinya bahwa dia yang telah menyebabkan nabi atau seorang abdi Allah yang masih muda ini kemudian terjebak? Saudara-saudara, saya kira itu adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada setiap orang. Dan saudara-saudara, tetapi keputusan untuk membuktikan dirinya, berbohong, dan seterusnya, saudara-saudara, mendatang akibat yang luar biasa. Tetapi kita petik pelajarannya pada hari ini. Karena saudara-saudara, sebenarnya saudara akan bisa tahu bahwa seseorang yang tulus hatinya ternyata bisa terjerumus. Saudara-saudara, saya pikir bahwa kita semua menyadari bahwa dengan begitu mudahnya seorang yang polos, seorang yang telah sukses, ternyata masih bisa juga saudara-saudara mengalami peristiwa dia dibohongi oleh seorang nabi tua. Gambaran dunia modernnya barangkali saudara-saudara, Anda adalah seorang negosiator bisnis yang sangat berhasil, yang hebat, yang selalu dipanggil oleh pimpinan Anda atau oleh atasan Anda untuk menemani pada saat melakukan negosiasi. Tetapi herannya, Anda bisa tertipu oleh rekan kerja Anda sendiri. Saudara-saudara, itu artinya bahwa kejahatan makin canggih dan sangat di luar dugaan. Dan saudara-saudara, kita sangat, bayangkanlah kalau kita sekarang ini bergantung kepada HP kita, di tangan kita. Kita, saudara-saudara, mungkin pada akhirnya akan dilawan melalui HP juga. Ya, jadi tanpa sadar, saudara-saudara, apa yang kita anggap kekuatan kita, selalu ada sisi yang harus kita waspadai juga. Saudara-saudara, pelajaran lainnya yang Tuhan itu ngajarin kita sesuatu juga, saudara-saudara, pada hari ini, bahwa seseorang yang baik itu memang dikalahkan karena kepolosannya dan dia tidak waspada. Kebanyakan kita berhasil melawan kegelapan, tetapi mungkin kita akan tertipu dengan yang abu-abu. Ya, kita tertipu, saudara-saudara, bukan karena kekuatan atau sesuatu yang sangat jelas itu salah, tetapi sesuatu yang membuat kita bimbang, dan disitulah kemudian kita tertipu. Kita berani di dalam apa saja yang menyolok, saudara-saudara. Kalau itu kelihatan salah, menyolok, sangat menyolok sekali. Tetapi kita kemudian bisa digagalkan karena kita gegabah terhadap hal-hal kecil yang tanpa kita sadari sebenarnya diperhatikan juga oleh orang. Selalu ada sisi yang harus kita pikirkan, saudara-saudara, bahwa ternyata sisi-sisi itu tidak kita kuasai. Ya, maka firman Tuhan katakan agar kita bersikap rendah hati, terus-menerus rendah hati. Dan Paulus menyebutnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis akan selalu, saudara-saudara, dia mungkin tidak bisa merasuk kita, tetapi dia bisa menipu saudara dan saya. Membuat posisi kita menjadi posisi yang bisa vulnerable. Kita betul-betul bisa ditembus olehnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi.
Tuhan mengajari kita, saudara-saudara, bahwa kejahatan yang paling berbahaya di kalangan kita adalah menggunakan nama Tuhan. Seorang yang sangat dipakai Tuhan pun bisa tertipu, saudara-saudara. Dan ini bukan hanya berbicara tentang apa yang bisa terjadi di dalam pelayanan atau tentang pelayanan. Ini juga berbicara tentang hidup Kristiani yang kita jalani setiap hari, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata begini, "Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi." Maksud firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa betapa kewaspadaan itu mesti ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyatakan diri kita hidup di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam kebenaran, kita dituntun oleh Roh Tuhan. Tetapi justru ujian kepada prinsip-prinsip itu, saudara-saudara, yang disaksikan oleh dunia, keputusan-keputusan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perlihatkan kepada dunia ini. Seperti pada awal saya katakan, bahwa sebuah pohon dikenali dari buahnya. Saudara-saudara, kalau kita tidak menyadari bahaya-bahaya yang ada di depan kita, kalau kita tidak sadari dan kita tidak waspada, sekalipun kita baru saja sukses, baru saja berhasil, saudara-saudara, kita akan gampang sekali dikalahkan. Seperti abdi Allah ini, Ish Elohim ini, yang mudah sekali dikalahkan, saudara-saudara, dengan tipuan seorang yang lebih senior. Saudara-saudara, memang sesuatu yang sulit dibuktikan, saudara-saudara. Biarlah itu akan menjadi urusannya Tuhan, ya, karena memang saudara-saudara, kalau seorang yang menjadi atau seorang yang dijadikan panutan, seorang hamba Tuhan, seorang senior, seorang yang sudah lebih berpengalaman di dalam Tuhan, atau mungkin kalau saudara sedang hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, pastilah mereka mengharapkan sesuatu karena saudara akan dianggap sebagai seorang yang telah mengenal kebenaran. Tapi saudara-saudara, saudara tahu bahwa masyarakat kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang mereka agak ragukan, mereka akan memakai sebuah prinsip, biarlah itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Itu yang selalu kita katakan, itu yang juga kadang-kadang saudara gunakan di dalam prinsip di mana saudara-saudara tidak jelas tentang sesuatu. Tapi saudara-saudara, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai 5, Yesus sendiri berkata begini, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Yesus sendiri menyadarkan kita agar kita sendiri waspada, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Saudara-saudara, segala motif yang hanya akan terbukti dari buahnya, ya, segala keinginan yang tersembunyi, saudara-saudara, yang memang sangat sulit untuk dibuktikan, tapi sebenarnya saudara dan saya akan bisa melihat tanda-tandanya. Saudara merasakan Roh Kudus bicara kepada saudara ada sesuatu yang tidak beres. Sama seperti abdi Allah itu sebenarnya seharusnya dia menguji kembali. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan sebuah pesan yang bertentangan? Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh sesuatu tanpa memberitahukan kepadanya? Apakah itu merupakan ujian kalau sesuatu bertentangan, saudara-saudara? Tetapi dia lewatkan begitu saja. Saudara-saudara, mungkin saya akan bawa pikiran kita kepada kesimpulan dari tindakan memetik pelajaran pada hari ini. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kalau kita baru berhasil, saudara-saudara baru berhasil dalam bidang apa saja, ingat, tetaplah waspada. Sebab bukan berarti posisi saudara dan saya aman. Mengapa? Karena saudara-saudara, kebaikan bisa saja makin tinggi, tetapi kejahatan juga makin tinggi di tempat yang sama. Saudara dan saya tidak akan sangka bahwa dunia yang kita jalani ini benar-benar semakin hari bukan saja semakin menunjukkan kegembiraannya, variasinya, tetapi saudara-saudara kejahatannya juga makin tinggi. Itu sebabnya Tuhan akan menyuruh kita agar kita tetap waspada. Dan saudara-saudara, seorang yang baik itu ternyata mudah dikalahkan karena ketika dia berjalan di dalam kepolosannya dan tidak waspada. Seorang yang baik juga bisa dikalahkan, saudara-saudara. Dan Tuhan mengajari kita melalui contoh dari peristiwa ini
bahwa kejahatan yang paling berbahaya adalah ketika kita mulai menggunakan nama Tuhan. Sebab kalau kita mulai menggunakan nama Tuhan untuk sesuatu menyangkut kepada keuntungan diri sendiri, keuntungan sekelompok orang, saudara-saudara, itu akan menjadi pengadilan yang sangat serius sekali dari Tuhan ketika Tuhan katakan bahwa penghakiman akan datang dari rumah Tuhan. Banyak hal yang bisa kita petik, saudara-saudara, yang pada hari ini kita tidak bicarakan tentang Yerobeam, banyak tentang Yerobeam, tetapi kita bicarakan bagaimana seorang Ish Elohim itu, yang seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang sebenarnya saudara-saudara, yang luar biasa. Bagi saya itu gambarannya seorang yang sukses berhasil, karena bagaimana dia bisa selamat saudara-saudara di tempat musuh, bagaimana dia bisa orang-orang semua mendengarkan dia, dan dia bisa menunjukkan kuasa yang sangat besar, tetapi dia bisa tertipu oleh seorang nabi senior, seorang yang pernah dipakai oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, disinilah Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tetap waspada. Kalau kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari sekarang ini, walaupun kita mengalami pelonggaran-pelonggaran di dalam PSBB, tapi tetaplah waspada, saudara-saudara. Sebab segala sesuatu, ya, bisa menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan saya percaya, saudara-saudara, kita doakan semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang diputuskan oleh pemerintah kita, bahwa mereka akan juga mengambil keputusan yang baik bagi kita semua. Tetapi harapannya adalah bahwa kita akan tetap waspada. Kita memperbaiki segala sesuatu, kita berjalan menuju ke depan, tetapi kita harus tetap waspada sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hidup rohani saudara, dalam perjalanan saudara setiap hari, pergaulan kita setiap hari, saudara-saudara, ingat, sukses tidak menjamin bahwa saudara tidak bisa dikalahkan. Sebab setiap kita punya sudut yang tidak kita pahami. Setiap kita punya sisi-sisi yang tidak kita kuasai. Dan disitulah, saudara-saudara, kejahatan akan masuk. Dan kemudian kita tertipu. Akibatnya kita terhambat. Akibatnya kita gagal. Dan kita dijatuhkan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau akan meneruskan semua pemikiran ini di dalam hikmat Tuhan. Agar setiap anak Tuhan yang telah dituntun oleh Tuhan, berhasil di dalam hidup, berhasil di dalam pelayanan, berhasil di dalam banyak hal. Tetapi Tuhan menyuruh kami agar tetap waspada. Sebab ada sisi-sisi yang kami tidak kuasai. Sebab kejahatan yang makin tinggi, di tempat di mana kebaikan itu tinggi, di situ juga ternyata kejahatan makin tinggi. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan agar Engkau dengan roh-Mu akan memperkuat batin hati kami, sehingga saat di mana kami ragu-ragu, betul-betul Roh Kudus akan menuntun kami. Roh Kudus akan mengingatkan kami, Roh Kudus akan menjagai hati kami, sehingga kami bisa barangkali kalau perlu berhenti dari sesuatu ya Bapa, jikalau itu betul-betul membahayakan kami, membahayakan keluarga kami, membahayakan pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa seperti ini, ketika pelonggaran-pelonggaran terjadi, kami berdoa agar kewaspadaan kami akan tetap ada, supaya jangan pada waktu kami sedang menikmati kelonggaran-kelonggaran ini justru kami terkena kepada sesuatu yang tidak diharapkan. Bapa di surga, terima kasih. Lindungilah setiap anak-anak-Mu, jagailah hati kami semua, jagailah kesehatan kami ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih saudara-saudara telah bergabung di Church Online GSJ CWS Kelapa Gading, dan Tuhan memberkati kita semua. God bless.